Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala syaikhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh. Barkan jami'an salibina mu'allimina wa syekhina wa rabbi arwahina Sinasalatim nasib Sahibul kitab tambihul ghafili Barkan ya baina mahdina ila sinasalatin abina adama wa min hawa Nafa'na bihim bi'ulumi kitab شيء لله تعالى لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Al-Kautsar yang senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur mari kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimah yang mulia, dengan ungkapan kalimah yang suci, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana detik ini, malam hari ini, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin, sehat iman Islam, sehingga dengan karunia pertolongan Allah, dengan hidayahnya kita dimudahkan, diringankan untuk memenuhi panggilannya, yakni ibadah sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan mengaji bersama majelis taklim, insyaallah setiap malam Senin. Dan alhamdulillah Allah memberikan kita keistiqomahan di jalannya. Mudah-mudahan senantiasa terus menerus Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya, dimudahkan, diringankan, diistiqomahkan setiap melaksanakan panggilan-panggilannya dimanapun kita berada. Amin, Allahumma amin. Salawat salam tak lupa senantiasa mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Al-Kautsar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang taubat. Taubat, ada kata taubat karena dulunya belum taubat, atau orang yang pendosa yang ingin kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasan pertemuan yang terakhir kemarin dikisahkan ada orang laki-laki yang mengadu kepada baginda Nabi karena di kebun bertemu dengan seorang perempuan di tempat sepi, jauh dari keramaian, di kebun bertemu dengan orang perempuan yang cantik, sehingga akhirnya setan menggodanya sampai timbul nafsunya. Kisahkan di hadapan baginda, jadi orang tersebut telah memegang, memeluk, satu saja yang tidak dikerjakan, yaitu tidak sampai zina. Bagaimana ya Rasul? Akhirnya turunlah ayat supaya orang itu istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu melebur dosa-dosa, dosa kecil-kecil selain dosa besar. Jamaah sekalian, setelah itu wa qara'a fada'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah si laki-laki bercerita seperti itu, maka baginda Nabi memanggilnya. Sini wahai laki-laki, sini fulan. Wa qara'a alaihi,
dibacakanlah ayat wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail al-ayah. Dibacakan ayat tersebut, faqala Umar radhiyallahu anhu, dan karena laki-laki tersebut yang mengadu kepada baginda tidak pas sendirian, tidak waktu baginda sendirian, tapi ada para sahabat yang lain, sehingga para sahabat tahu mendengar bahwasanya Nabi telah menasihati kepada orang yang telah bermaksiat tersebut. Sehingga begitu selesai dibacakan ayat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, alahu khassatan am linnasi ammatan?" Ya Rasul, kata Umar bin Khattab, apakah ayat pelebur dosa tersebut itu khusus untuk laki-laki itu atau untuk umum semua manusia dimanapun berada? Apakah khusus untuk laki-laki itu? Apakah umum untuk semua manusia dimanapun berada? Kata baginda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal linnasi ammatan. Kata baginda menjawab, bukan, atau itu ayat tidak khusus untuk laki-laki tersebut, tapi itu ayat umum untuk semua manusia dimanapun berada. Artinya kalau seseorang melakukan dosa-dosa kecil, maka sholat jangan ditinggalkan. Sholat adalah melebur dosa-dosa kecil. Di antara sholat satu dan sholat lainnya itu melebur dosa di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa rawa Yunus bin Ubaid anil Hasani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa min abdin illa wa alaihi malakani. Baginda Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba kecuali dalam diri hamba tersebut ada dua malaikat. Tidak ada satu manusia pun yang terlewati kecuali dalam diri manusia tersebut ada dua malaikat yang menjaganya. Wa sahibul yamini aminun ala sahibis shimal. Jadi ada malaikat yang menjaga di kanan kita dan ada malaikat yang menjaga di kiri kita. Malaikat yang sebelah kanan adalah malaikat yang aminun, malaikat yang bahasanya ketuanya. Jadi malaikat sebelah kiri tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mendapat izin dari malaikat yang menjaga sebelah kanan. Fa idza amilal abdu as-sayyi'ah,
tatkala seorang hamba melakukan kesalahan, qala sahibus shimali a'aktubuha, kata malaikat yang menjaga sebelah kiri, artinya malaikat yang menjaga sebelah kanan atau malaikat raqib itu malaikat yang mencatat amal kebaikan. Adapun malaikat yang menjaga sebelah kiri itu malaikat yang mencatat amal keburukan. Jadi apabila ada seorang hamba melakukan kesalahan, itu malaikat shimal, malaikat yang mencatat amal keburukan, nanya dulu kepada malaikat yang menjaga, yang menulis amal kebaikan. Artinya kesalahan seseorang tidak langsung ditulis. Apa katanya? Qala sahibu shimal a'aktubuha, kata malaikat yang mencatat amal buruk, wahai malaikat kanan atau malaikat raqib, apakah si fulan yang telah berbuat kesalahan itu boleh aku catat? Qala lahu da'hu ya'malu khamsa sayyi'atin. Setelah minta izin, maka malaikat raqib, malaikat yang mencatat amal kebaikan, menjawab, jangan engkau tulis dulu sampai dia melakukan 5 kali kesalahan. Sampai 5 kali melakukan kesalahan. Fa idza amila khamsan qala a'aktubuha, wahai malaikat raqib, malaikat kanan. Jadi kalau sudah 5 kali berbuat kesalahan, apakah boleh saya tulis? Qala da'hu hatta ya'malu hasanatan. Jangan. Jadi sudah 5 ini, sudah 5 kesalahan pun suruh nunggu sebentar, nunggu dulu sampai si fulan atau seseorang tersebut sampai melakukan 1 kali amal kebaikan. Fa idza amila hasanatan qala sahibul yamin qad akhbirna annal hasanata bi asyri amthaliha. Kata malaikat kanan memberitahu, mengabarkan kepada malaikat yang mencatat amal keburukan, wahai malaikat shimal, wahai malaikat kiri, wahai malaikat yang mencatat amal keburukan, jangan engkau tulis sebelum dia melakukan 5 kali kesalahan. Tunggu dulu sampai dia melakukan 1 kali kebaikan. Kalau sudah 1 kali melakukan kebaikan, begini wahai malaikat shimal, malaikat yang mencatat amal keburukan. Apabila ada seseorang melakukan 1 kali kebaikan, itu pahalanya 10. Jadi fata'al hatta yamhu khamsan bi khamsin.
wa thabata lahu khamsan minal hasanati. Jadi orang yang telah melakukan amal keburukan tadi sudah ditutup dengan 1 kali orang yang melakukan kebaikan. Itu pun masih lebih 5. Kebaikan 1 menutupi kesalahan 5 kali, dan itu masih lebih 5. Kebaikannya masih sisa 5. Qala fayasihu asyaiton. Begitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kemuliaannya umat baginda. Umat baginda melakukan kesalahan 5 kali, itu dilebur dengan 1 kali kebaikan, itu masih sisa 5. Apa kata syaitan? Fayasihu asyaiton. Maka setan langsung menjerit kesakitan dan putus asa. Kenapa kok begitu? Wa yaqulu mata adraka ibni Adam. Kata setan, kalau caranya begitu, kapan aku bisa berhasil menggoda anak cucu Adam? Kalau 1 kali kebaikan saja sudah menutupi 5 kali kesalahan. Jadi kapan kalau caranya begini aku bisa berhasil menjerumuskan anak cucu Adam? Hadirin jamaah sekalian, sekali lagi keistimewaan umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu taubatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan umat-umat yang terdahulu. Makanya disebutkan sebaik-baiknya umat yaitu umatnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan karamah atau kemuliaan umat baginda Nabi, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, dijaga sikap perbuatan kita dari hal-hal yang dilarang oleh aturan atau syariat agama Islam. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu, haddatsana abi rahimahullahu taala qala haddatsana Abu Husain haddatsana Abul Husain Al-Farra'i an Abi Bakrin bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajtu dzata lailatin ba'dama salaitu al-isya'a al-akhirata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwasannya sahabat Abu Hurairah setelah menjalankan sholat Isya al-akhirah. Jadi sahabat Abu Hurairah dan baginda Nabi berjamaah sholat Isya tapi akhir, artinya tidak pas tepat waktu.
Kalau kita biasanya ada selamatannya agak lambat ini. Sholat isya-nya juga agak lambat. Sahabat Abu Hurairah seperti itu, sholat isya-nya akhir. Nah, setelah sholat isya, keluarlah sahabat Abu Hurairah, artinya ya jalan-jalan. Malam-malam mungkin jalan-jalan enak ini. Lalu faida ana bi imra'atin muntaqabatin qa'imatin ala tariqi. Sahabat Abu Hurairah waktu berjalan di malam hari setelah sholat isya bertemu dengan seorang perempuan berdiri, seorang perempuan yang memakai kerudung berdiri di tengah jalan, berdiri di jalan. Orang perempuan malam-malam pakai kerudung berdiri di jalan. Faqalat ya Aba Hurairah, karena sahabat Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang terkenal, jadi siapa saja banyak yang tahu, termasuk ini perempuan. Jadi perempuan tersebut memanggil Abu Hurairah. Kata perempuan tersebut, ini qadir takabtu dzamban aziman. Wahai Abu Hurairah, saya ini telah melakukan dosa yang besar sekali. Saya telah melakukan dosa yang besar sekali. Fahalli min taubatin, apakah saya ini ada taubat? Apakah taubat saya ini diterima? Saya telah melakukan dosa yang besar sekali. Fakultu wa ma dzambuki, kata sahabat Abu Hurairah bertanya, wahai Mbak, kalau bahasa kita Mbak, lah dosa besar sampean itu apa? Qalat inni zanaitu wa qataltu waladi minaz zina. Wahai Abu Hurairah, aku ini telah berzina dan aku juga membunuh anak hasil zina. Aku bunuh anak hasil zina. Fakultu laha halakti wa ahlakti wallahi malaki min taubatin. Kata Abu Hurairah dengan mengatakan yang tegas juga yang kasar, halakti, bagimu, kamu orang rusak, kamu juga orang yang merusak. Mbak, kamu itu orang rusak, kamu itu orang yang merusak. Sudah zina, membunuh lagi. Wallahi ma laki min taubatin. Demi Allah, kamu tidak ada tempat taubat, atau demi Allah tidak ada tempat bagimu untuk bertaubat. Jadi si perempuan tadi dengan dikata-katain yang kasar, yang tegas kasar, halakti wa ahlakti, kamu itu orang rusak, merusak lagi. Demi Allah tidak ada tempat taubat bagimu. Itu jawabannya Abu Hurairah. Qala fasyahiqat syahqatan wa kharrabat maghsyiyan alaiha. Jadi setelah Abu Hurairah itu
memberikan putusan jawaban atau fatwa yang seperti itu, maka itu perempuan menangis, kalau nangis geru-geru, nangis apa itu? Nangis yang sejadi-jadinya, nangis yang sangat, nangis yang benar-benar nangis yang habis-habisan nangisnya, nangis yang sejadi-jadinya, sampai wa kharrabat maghsyian, sudah nangis yang sejadi-jadinya, akhirnya itu perempuan pingsan. Kenapa kok seperti itu? Tanda dia orang yang menyesal sekali telah melakukan perbuatan yang dosa, sehingga minta petunjuk fatwa kepada Abu Hurairah pun tidak ada solusi yang bagus, malah dikatakan tidak ada tempat. Sudah, akhirnya nangis penuh penyesalan sampai pingsan. Lalu Abu Hurairah wa madaitu, sudah, Abu Hurairah melihat itu orang pingsan di jalan, tidak ditolongi, ditinggal saja sama Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah tadi mengatakan, kamu itu orang merusak, sudah zina, punya anak, dibunuh lagi. Sudah, itu pingsan ditinggal saja. Wa qultu fi nafsi afti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adharuna. Tapi setelah meninggalkan itu perempuan yang pingsan di jalan, Abu Hurairah sambil jalan itu berpikir juga, hati nuraninya ingat, loh, aku ini kok sembarangan, kok asal memberikan fatwa kepada orang lain, padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas ada yang masih membimbing aku. Kenapa aku kok tega-teganya memberikan fatwa kepada orang seperti itu? Nah, itu dalam benaknya Abu Hurairah. Artinya Abu Hurairah pun juga menyesal. Falamma asbahtu ghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sholat subuh pagi-pagi, Abu Hurairah datang kepada Rasulullah. Faqultu ya Rasulullah, inna imra'atan istaftatni al-barihata fi kada wa kada. Jadi pagi-pagi betul habis sholat subuh, Abu Hurairah datang mengadu kepada baginda, ya Rasul, tadi malam saya itu memberikan fatwa kepada orang perempuannya begini-begini. Saya kasih fatwa. Wa ini aftaituha bikada wa kada. Saya berikan keputusan seperti ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mendengar kisahnya Abu Hurairah memberikan putusan kepada orang perempuan tersebut, apa jawabnya baginda? Jawabnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat tersebut menunjukkan adalah kalimat orang yang kena musibah.
bukan orang yang senang, tapi orang yang kena musibah. Berarti ini Abu Hurairah kena musibah. Wa anta wallahi ya Abu Hurairah. Setelah baginda membaca tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baginda pun juga sumpah, wahai engkau Abu Hurairah, demi Allah, halakta wa ahlakta, kamu adalah orang yang rusak juga orang yang merusak. Jadi kalimat tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah sama dengan yang disampaikan Abu Hurairah kepada perempuan. Kalau tadinya Abu Hurairah mengatakan seperti itu, sekarang ganti, kamu itu orang rusak dan juga merusak, wahai Abu Hurairah. Aina kunta ya Abu Hurairah an hadhil ayah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Al-ayah. Wahai Abu Hurairah, lah kamu itu di mana? Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu majelis ta'lim hadir, Al-Quran dibaca, itu ada ayat yang seperti itu. Ada ayatnya. Kenapa kamu memberi fatwa yang keliru? Ayatnya, orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu diterima taubatnya, yaitu bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak membunuh, dan orang-orang yang tidak berzina. Faulaika yabdalullah sayyiatihim hasanatin. Maka Allah akan menggantikan semua kesalahannya diganti dengan semua kebaikannya. Wa kana Allah ghafurur rahimah. Itu ada ayatnya, wahai Abu Hurairah. Orang yang tidak musyrik, orang yang tidak membunuh, dan orang yang tidak zina, itu kalau taubat diterima taubatnya. Dan perempuan tersebut adalah termasuk di situ. Di mana cuman orang perempuan tersebut satu, dia muslim, tapi dia membunuh dan dia zina, cuman dia tidak menyekutukan Allah, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Faharajatu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana a'du fi sikakil madinati wa aqulu man yadulluni ala imra'atin istafatatni al-barihah. Sudah isya. Sudah isya. Jamaah sekalian, artinya dalam fatwanya Abu Hurairah itu mengingatkan kepada kita. Apa ingatannya? Pelajaran yang kita petik, satu, kalau sesuatu yang bukan, yang kita tidak mampu, jangan kita memberikan sesuatu yang bukan porsi kita. Kalau kita tidak tahu, ya sudah katakan tidak tahu. Jangan kita tidak tahu, tapi seolah-olah kita tahu. Kita tidak bisa, seolah-olah kita bisa. Maka nanti akhirnya jadi rusak dan merusak, sesat dan menyesatkan. Itulah yang kita petik ilmu pelajaran pada kisah Abu Hurairah
sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang kedua yaitu biarpun sahabat orang soleh itu tetap juga melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan sebagaimana yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan kisah tersebut menjadikan ilmu pelajaran kepada kita semuanya. Kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Diselamatkan dunia dan akhirat kita juga bersama keluarga orang-orang yang kita sayangi. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.